Aceh Explore menampilkan halaqah dari Masjid Raya Baitur Rahman Banda Aceh. Subscribe, komen, like, dan share. Dia akan dicampakkan ke dalam api neraka yang menyala-nyala. Jadi ini balasan ketika ada berlaku kezaliman, ya, berkaitan tentang masalah harta, ngeri sekali. Tidak hanya sampai di situ, jemaah yang muliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kadang-kadang orang yang sampai melakukan dosa besar, pembunuhan tadi, gara-gara masalah harta warisan. Termasuk di sana memutuskan tali silaturahim, karena Rasulullah mengatakan la yadkhulul jannah qati'ur rahim, tidak akan masuk ke dalam syurga orang yang memutuskan tali silaturahim. Belum lagi nanti tentu ini akan mengecewakan kedua orang tua yang telah meninggal dunia. Orang tua yang dengan susah payahnya mencari harta agar dengan harta itu anak-anaknya menjadi mudah dalam ma'isyahnya, mudah dalam kehidupannya. Tetapi rupanya harta yang tinggalkan ini bukan menjadi nikmat, tapi akan menjadi musibah di antara ahli waris. Maka ini sangat disayangkan jemaah yang muliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan menarik jemaah yang muliakan oleh Allah Subhanahu wa taala ketika juga kita melihat, karena ini kita momen di bulan Rabiul Awal, di bulan kelahiran Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, maka kita lihat apa yang ditinggalkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam daripada harta peninggalan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Apakah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam banyak meninggalkan harta, banyak meninggalkan dinar, dirham, banyak meninggalkan ternak kambing dan lain sebagainya? Maka tatkala Rasulullah SAW wafat, meninggal dunia, putrinya Siti Fatimah ketika itu meminta kepada Khalifah Abu Bakar untuk memberikan warisan daripada harta pembagian ataupun daripada harta peninggalan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jadi ketika Rasulullah sallallahu alaihi wasallam syahid, meninggal dunia, salah seorang anaknya itu Siti Fatimah itu meminta kepada Abu Bakar As-Siddiq untuk memfaraidkan, untuk membagikan harta warisan daripada harta peninggalan Rasulullah SAW. Tetapi apa yang terjadi? Ketika itu jemaah yang muliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, itu disebutkan bahwasanya Nabi Muhammad SAW telah berpesan kepada istri-istrinya dan juga berpesan kepada para sahabat-sahabatnya bahwasanya Rasulullah tidak meninggalkan harta apapun setelah beliau wafat kecuali satu saja. Apa itu? Ilmu yang berguna ataupun yang bermanfaat. Sehingga Aisyah radhiyallahu anha mengatakan bahwasanya ma taraka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dinaran wala dirhaman wala syatun wala ba'iran wala awsa bi syai'in. Jadi Rasulullah SAW tatkala wafat tidak meninggalkan sekeping pun daripada dinar, mata uang emas, wala dirhaman, dan tidak sekeping pun mata uang perak, wala syatan, dan tidak seekor kambing, wala ba'iran, dan tidak pula seekor unta. Jadi tidak ada yang tinggalkan oleh Rasulullah SAW. Ya, tidak ada uang, dinar, dirham, tidak ada hewan ternak. Ya, sebagaimana kita ketahui juga Rasulullah dulu sebagai seorang pengembala, tapi enggak ada Rasulullah tinggalkan sedikit pun kepada ahli warisnya. Wala ba'iran, tidak juga unta-unta, wala awsa bi syai'in, dan Rasulullah tidak berwasiat dengan wasiat apapun. Jadi ini hadis yang diriwayatkan oleh rawahul Muslim. Ya. Tetapi apa yang ditinggalkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam? Ya. Maka dalam hal ini jemaah yang muliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, ada satu kisah yang menarik ini. Yang ketika itu Abu Hurairah melihat sebagian sahabatnya sibuk dengan
perdagangan mereka yang ada di pasar kota Madinah. Ya. Ketika itu sibuk dengan jual beli, ada yang sampai barang, bongkar barang, ada yang sedang melakukan transaksi jual beli dan lain sebagainya. Lalu Abu Hurairah mengatakan kepada mereka yang ada di pasar, ya, wahai sekalian manusia, tahukah kalian bahwasanya warisan Rasulullah SAW sedang dibagikan di Masjid Nabawi? Jadi ini kata Abu Hurairah. Abu Hurairah mengatakan kepada pedagang yang ada di seputaran Masjid Nabawi, ya, di pasar itu, dia menyebutkan bahwasanya, tahukah kalian bahwasanya di sana di Masjid Nabawi sedang dibagikan harta peninggalan Rasulullah SAW? Jadi ketika mereka mendengar itu, langsung cepat-cepat pergi ke masjid, ya, langsung cepat-cepat pergi ke masjid. Ya. Sampai ke masjid, apa yang terjadi? Para pedagang tadi tidak melihat sedikit pun ada pembagian harta warisan Rasulullah SAW. Ya. Lalu mereka kecewa dan menemui kembali Abu Hurairah tadi. Lalu mereka mengatakan, wahai Abu Hurairah, tidak ada sama sekali pembagian warisan Rasulullah di masjid. Lalu apa jawaban daripada Abu Hurairah? Apakah kalian tidak melihat di sana ada orang-orang yang sedang sholat? Apakah kalian tidak melihat di sana ada orang-orang yang membaca Al-Quran? Apakah kalian tidak melihat di sana ada orang-orang yang berada dalam sebuah majelis ilmu, lalu mereka membahas tentang hukum-hukum Allah? Ya, kami melihatnya, kata mereka. Maka apa kata Abu Hurairah? Itulah warisan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jadi warisan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam itu adalah ilmu yang bermanfaat. Walaupun nanti ada sebagian mengatakan ada juga harta peninggalan Rasulullah, walaupun itu enggak secara nilai kebendaan, ya mungkin rendah sedikit nilainya. Seperti pakaian gamis Rasulullah SAW itu yang tinggalkan oleh Rasulullah. Ada sandalnya, ya, dan lain sebagainya. Jadi ada beberapa hal yang memang itu yang Rasulullah pakai sehari-hari. Ya. Maka tetapi yang lebih luar biasa adalah tatkala Rasulullah SAW meninggalkan harta warisannya berupa ilmu. Ya. Karena ilmu ini kita bisa mengetahui yang mana yang hak dan yang mana yang batil. Dengan ilmu ini kita bisa membedakan yang mana madu dan yang mana racun. Dengan ilmu ini juga kita bisa mengetahui yang mana halal, yang mana haram, yang mana syubhat. Dengan ilmu juga kita bisa mengetahui yang mana amalannya satu, yang mana amalannya dilipat gandakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka jemaah yang muliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, tentu Rasulullah SAW tidak pernah minta tambahan kecuali satu saja. Beda dengan kondisi kita hari ini. Mungkin kita hari ini ketika sudah ada satu buah rumah, minta doa sama Allah agar tambah rumah satu lagi. Ya. Ambek tambah rumah. Ya. Minta rumah lagi. Sudah ada satu toko, minta satu toko lagi, minta doa sama Allah. Sudah ada satu mobil, minta doa lagi, tambah satu mobil lagi, minta sama Allah. Tapi kita pernah enggak minta yang sebagaimana Rasulullah SAW minta? Rasulullah SAW minta, ya, hanya satu saja tambahan kepada Allah. Dan ini Allah abadikan dalam Al-Quran. Apa permintaan Rasulullah SAW kepada Allah? Wa qul Rabbi zidni ilman. Ya Allah, tambahkan untukku ilmu. Ini yang Rasulullah SAW minta. Maka jemaah yang muliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, kalau kita ingin mendapatkan warisan Nabi Muhammad SAW, maka kita banyak-banyak mendekat ke rumah-rumah Allah.
Karena di rumah Allah ini warisan Rasulullah SAW sedang dibagi. Ya. Kita luangkan waktu kita misalkan dalam satu minggu misalkan beberapa jam untuk berada di dalam majelis ilmu. Jangan sampai satu minggu pun enggak ada waktu untuk berada di majelis ilmu. Coba kita kali-kali misalkan kita hitung-hitung. Dalam satu hari itu ada 24 jam. Kalau satu minggu berarti 7 kali 24 jam. Kurang lebih ada 168 jam dalam satu minggu. Apa enggak ada waktu kita 2 jam saja misalkan untuk kita sediakan waktu untuk berada di majelis ilmu, untuk mendapatkan warisan daripada Nabi Muhammad SAW. Apakah enggak ada waktu dari 168 jam? 2 jam mandang. Nah. Oh enggak ada juga, man gabut tak apa. Dah sibuk dia dengan presiden kan. Ya. 168 jam masa enggak ada waktu 2 jam saja untuk berada dalam majlis ilmu. Maka kita sisihkan ini. Ya, dalam satu minggu misalkan beberapa jam untuk berada dalam majlis ilmu. Karena dalam majlis ilmu enggak lama-lama biasa. Ya, paling seperti kajian maghrib sampai isya ni kurang lebih 45 menit. Ya. Kajian subuh kurang lebih 45 menit juga sampai 1 jam, enggak lama-lama. Maka kita wakafkan ataupun kita sediakan waktu kita ya untuk mencari warisan Rasulullah SAW yaitu ilmu. Dan ilmu ini tentu ilmu yang bermanfaat yang bisa kita amalkan dalam kehidupan kita sehari-hari. Dan inilah warisan Rasulullah SAW. Maka saya teringat jemaah yang muliakan oleh Allah Subhanahu Wa Taala, ada kisah tatkala ada seorang bercerita, Ustaz, saya enggak ada lagi harta yang saya wariskan, Ustaz. Semua harta itu sudah saya jual. Oh, kenapa seperti itu, Bu? Ya, Ustaz. Saya untuk sekolahin anak-anak saya. Itulah aset bagi saya, Ustaz. Nah. Rupanya alhamdulillah ya. Karena dengan ilmu ada keberkahan-keberkahan ya. Allah cukupkan ya. Sehingga anak-anaknya ada yang sukses, sudah menjadi dosen, ada yang kuliah di luar negeri. Walaupun hari ini dia tidak meninggalkan apa-apa daripada hartanya. Tetapi jemaah yang muliakan oleh Allah Subhanahu Wa Taala, lebih bagus lagi jikalau dia ada meninggalkan sedikit harta dan dia juga menuntut ilmu, menyekolahkan anak-anaknya. Karena dalam Al-Quran disebutkan apa? Dalam surat An-Nisa ayat ke-9, wal yakhshal ladzina law taraku min khalfihim dzurriyyatan dhi'afan khafu 'alaihim. Dan hendaklah kita takut, kita khawatir tatkala kita meninggalkan di generasi setelah kita itu sebagai generasi yang lemah dari segi imannya. Maka kita banyak-banyak kita didik anak kita dengan ilmu agama, tarbiyah agama ya. Lemah dari segi akhlaknya, lemah dari segi ekonominya juga. Sehingga ini menunjukkan jemaah yang muliakan oleh Allah Subhanahu Wa Taala, tentu ini harus diprioritaskan juga kepada anak-anak. Sehingga dalam memberikan wasiat itu pun enggak boleh semua harta. Dalam memberikan wasiat itu pun enggak boleh keseluruhannya. Ada batasan maksimal dalam memberikan wasiat. Karena kenapa? Sebenarnya wasiat itu peruntukannya adalah untuk selain ahli waris. Bukan wasiat orang tua kepada anak seperti itu, bukan. Secara dasarnya wasiat itu adalah untuk selain ahli waris. Untuk siapa jadi? Untuk anak angkat itu boleh kasih wasiat. Untuk cucu yang sudah duluan meninggal orang tuanya itu boleh kasih wasiat. Untuk kemaslahatan umat boleh kasih wasiat. Untuk lembaga pendidikan agama boleh kasih wasiat. Dan wasiat ini sekali lagi tidak boleh melebihi daripada 1/3 dari total harta yang ditinggalkan oleh almarhum. Karena kenapa? Karena pembagian harta warisan ini dilaksanakan ya, setelah dilakukan kewajiban-kewajiban terhadap harta. Di antaranya adalah melunasi hutang almarhum dan menjalankan wasiat almarhum. Dan ini Allah jelaskan dalam Al-Quran 4 kali diulang-ulang.
sekali dalam surat An-Nisa ayat ke-11, 3 kali diulang-ulang dalam surat An-Nisa ayat ke-12. Min ba'di wasiyatin yusi biha aw dain, tusuna biha aw dain, tusina biha, yusa biha aw dain. Jadi 4 kali diulang-ulang. Bahwasanya pembagian warisan itu dilaksanakan setelah menjalankan wasiat kemudian membayar hutang. Walaupun dalam Al-Quran duluan disebutkan wasiat kemudian hutang, namun dalam pelaksanaannya tetap wajib hutang dulu baru wasiat. Karena hutang ini wajib yang berkaitan dengan hak orang lain. Sedangkan wasiat ini dia sifatnya sunnah. Ya. Secara umum wasiat ini dia sifatnya sunnah. Oh, contoh misalkan, kalau almarhum ada harta misalkan 100.000, misal, nggak usah banyak-banyak, 100.000 harta peninggalannya. Rupanya beliau ada hutang juga 100.000, dan sebelum meninggal belum pernah berwasiat. Kalau saya meninggal nanti tolong kasih sekian ini untuk apa namanya anak yatim ini ya, ataupun anak angkatnya ini ya. Nah, maka ketika dilihat rupanya harta yang ditinggalkan impas dengan hutang yang ditinggalkan. Nah, maka bagaimana? Siapa harus duluan dilaksanakan, wasiat ataupun hutang? Maka hutang dulu baru wasiat kalau ada sisa. Oh, mamnya bayi menyepeng pah-pah ke bayi hutang, maka wasiat itu tidak berlaku. Begitu juga untuk ahli waris enggak dapat apa-apa. Karena apa? Harta sudah habis untuk membayar hutang. Karena sekali lagi hutang ini sifatnya wajib dilunasi. Karena Rasulullah juga pernah mengatakan nafsul mu'min mu'allaqatun bidainihi hatta yuqda anhu, jiwa seorang mukmin itu akan terkatung-katung disebabkan hutangnya sampai ada yang melunasi hutangnya. Jadi jangan kita main-main masalah hutang. Bahkan Rasulullah SAW dalam sebuah kesempatan menyampaikan berkaitan dengan orang yang syahid. Dia telah korbankan jiwanya, hartanya di jalan Allah sampai meninggal dunia, syahid. Maka Rasulullah SAW mengatakan, yaghfiru lisyahid kulla dzambin, Allah mengampuni seluruh dosa-dosa orang yang syahid. Ya. Jadi orang yang syahid ini Allah ampuni seluruh dosanya. Tapi satu dosa yang enggak diampuni oleh Allah, apa itu? Ad-dain, hutang. Karena ini hutang berkaitan dengan hak orang lain. Ya. Makanya kita sering disampaikan itu ketika pelepasan jenazah, kalau almarhum ada meninggalkan hutang piutang, maka mohon beritahukan kepada kami selaku ahli waris. Ya. Kalau ini memang bisa dimaafkan, tentu ini menjadi amal jariah bagi si pemberi hutang. Karena pada dasarnya hutang piutang ini adalah ibadah juga, termasuk dalam bab ta'awun. Ya. Wa ta'awanu 'alal birri wat taqwa. Saling tolong menolong kita untuk kebaikan. Maka ini adalah ibadah. Tetapi ketika ada orang yang ketika diberikan hutang, dia sudah mampu membayarnya, lalu dia enggak mau bayar, maka ini adalah zalim. Ya, zalim. Bahkan Rasulullah mengatakan matlul ghani zulmun, menunda-nunda membayar hutang padahal dia sanggup untuk membayarnya adalah salah satu bentuk kezaliman. Maka oleh karena itu jemaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, ini dia. Kemudian yang kedua, wasiat tadi. Jadi wasiat itu peruntukannya untuk selain ahli waris. Maka kalau misalkan tadi ada harta yang ditinggalkan misalkan 20 juta misalkan, ada hutang yang ditinggalkan misalkan 5 juta, ya, berarti tinggal sisa 15 juta. Almarhum pernah berwasiat misalkan setengah daripada hartanya diberikan untuk kemaslahatan umat. Nah, berarti setengah dari berapa? Dari 15 juta kan 7 juta setengah. Boleh enggak wasiat itu setengah? Enggak boleh. Ambil batasan maksimal wasiat, yaitu 1/3. Ya. 1/3 dari 15 berarti berapa? 5 juta. Maka itu batasan maksimal wasiat. Paling le. Berarti sisa berapa? 10 juta lagi. Maka 10 juta inilah yang akan difaraidkan untuk ahli warisnya. Maka tadi dalam hadis Sa'ad bin Abi Waqqas ketika beliau dalam keadaan sakit, tatkala beliau ingin mewakafkan ataupun mewasiatkan 2/3 daripada hartanya untuk kemaslahatan umat, Rasulullah enggak mengizinkannya, enggak boleh. Setengahnya ya Rasulullah, enggak boleh juga.
sepertiganya Rasulullah, lalu Rasulullah katakan as-sulus wa sulusu kasir. Sepertiga dan sepertiga itu sudah sangat banyak. Innaka intazar warathaka aghniya khairum min an tada'hum 'alatan yatakaffafuna an-nas. Jadi jikalau engkau meninggalkan ahli warismu dalam keadaan berkecukupan, itu lebih baik daripada engkau meninggalkan ahli warismu dalam keadaan papa meminta-minta. Oleh karena itu jemaah yang muliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, ini penting perlu kita perhatikan. Ya, berkaitan juga dengan permasalahan wasiat. Jangan sampai wasiat ini melebihi daripada batasan maksimal yang telah Allah dan Rasulnya tetapkan, ya, yaitu 1/3. Jadi lalu bagaimana kalau misalkan dalam praktek di masyarakat bahwasanya seorang orang tua sebelum meninggal tulis surat wasiat dan ini ditandatangani oleh semua ahli waris, maka apakah ini boleh? Boleh. Karena dalam hadis yang lain disebutkan la wasiyata liwarithin illa ayyasha'a warathah. Tidak boleh wasiat itu diberikan untuk ahli waris kecuali atas dasar kesepakatan daripada semua ahli waris. Jadi kalau ahli waris sepakat terhadap apa yang diwasiatkan oleh orang tuanya, maka ini boleh dijalankan, ya. Boleh di atas dasar kesepakatan bersama. Maka oleh karena itu jemaah yang muliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, tentu ini penting menjadi ilmu bagi kita, menjadi pengetahuan bagi kita, sehingga ketika kita ingin mendapatkan warisan daripada peninggalan Rasulullah SAW, maka banyak-banyak kita berada di majelis ilmu, banyak-banyak kita mendekatkan diri kita dengan rumah-rumah Allah, karena di sana semua ada warisan peninggalan Rasulullah SAW. Sebagaimana yang disebutkan oleh Abu Hurairah tadi. Apakah kalian tidak melihat di sana ada orang yang salat? Apakah kalian tidak melihat di sana ada orang yang membaca Al-Quran? Apakah kalian tidak melihat di sana ada orang yang berada dalam sebuah majelis ilmu, mereka mengkaji apa yang terdapat dalam Al-Quran, mengkaji berkaitan dengan hukum-hukum Allah? Ya, kami melihatnya, kata sahabat-sahabat tadi. Maka kata Abu Hurairah tadi, itulah warisan daripada Rasulullah SAW. Mudah-mudahan jemaah yang muliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, dalam momen memperingati ataupun di bulan Maulid ini, ya, kita banyak-banyak mendekatkan diri kita dengan rumah Allah, dan kita banyak-banyak berada dalam sebuah majelis ilmu, karena dalam sebuah majelis ilmu inilah, ya, kita mendapatkan sesuatu yang bermanfaat, dan itu juga disebutkan sebagai harta warisan daripada peninggalan Rasulullah SAW, sehingga ilmu yang kita dapatkan ini pun tentu bisa kita amalkan dalam kehidupan kita sehari-hari, dan kita aplikasikan, ya, dan kita terapkan dalam kehidupan kita sehari-hari. Mudah-mudahan ketika kita membiasakan diri kita dengan kebiasaan yang baik, insyaallah Allah Subhanahu wa taala akan mewafatkan kita dalam keadaan terbaik, dan insyaallah dalam keadaan husnul khatimah. Amin ya rabbal alamin. Mungkin ini saja yang dapat saya sampaikan pada malam berbahagia ini. Mudah-mudahan bisa menjadi ilmu yang bermanfaat dan bisa kita amalkan dalam kehidupan kita sehari-hari. Lebih dan kurang saya mohon maaf. Aqulu qawli hadza wa astaghfirullah li wa lakum wa lisal mu'minin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.